Pagi hari ini gembira hatiku, bersyukur dan memuji Kau Tuhan Allahku. Di atas tatamu ku pujilah namamu, di dalam Yesus Kristus anakmu penebus. Aina samar marahan sedina cerbeti, dan siang angamorni mingani basami, Tuhan masirahan cai sesama dosaku, sumi pambahenaku nasugani rohan. Shalom buat kita semua, jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebagai renungan kita hari ini, Rabu 17 Juni 2020 dari Ibrani. Tetapi terlebih dulu kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan, kita satukan hati kita. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini dari surat kepada orang Ibrani, pasal 6 ayat 10, demikian dikatakan, berpegang teguh pada pengharapan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupakan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Demikian firman Tuhan. Berpegang teguh kepada atau pada pengharapan. Mengikut Tuhan di dalam hidup kita dapat ditunjukkan dari pelayanan hidup kita. Bagaimana kita memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita yang kita punya untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan sebagai suatu gaya hidup. Terlebih dikatakan di sini kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, mungkin kita bisa saja di dalam perjalanan hidup kita, di dalam melayani Tuhan, timbul suatu keraguan. Karena kita lihat sepertinya tidak ada progres atau sepertinya tidak ada timbal balik ataupun hasil daripada pelayanan itu yang bisa kita lihat secara kenyataan. Ini bisa membuat seseorang atau kita menjadi ragu akan pelayanan yang sedang dilakukan. Tetapi diingatkan di sini bahwa bukan tidak adil Tuhan. Setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan kita, setiap perbuatan-perbuatan kita yang baik, pasti Tuhan akan perhitungkan. Karena orang yang bekerja akan memperoleh upah. Karena orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan akan beroleh kehidupan. Sehingga dikatakan barang siapa menyayangkan nyawanya, maka mereka akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang tidak menyayangkan nyawanya, mereka akan memperolehnya. Mungkin kita tidak melihat secara akal pikiran kita hasil daripada yang kita harapkan akan kita peroleh. Sebagai balasan mungkin yang kita harapkan daripada pelayanan kita. Tetapi
Tuhan itu adil dikatakan. Tuhan itu jalannya seringkali kita tidak bisa pahami karena keterbatasan kita. Kita berharap kalau kita sebagai orang Kristen, kalau kita sudah melayani, kita berharap tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kesulitan yang kita hadapi. Maunya hidup kita bisa lebih daripada orang lain, bisa lebih enak, bisa lebih nyaman daripada orang lain. Tetapi kita lihat Rasul Paulus sendiri, bagaimana dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Tetapi dia mengalami kesulitan juga. Dia mengalami banyak tantangan juga. Bahkan dia mengalami penganiayaan. Orang-orang percaya tidak harus menjadi seorang yang mengharapkan seperti yang dia harapkan, ataupun selalu mengharapkan upah pada saat itu juga seperti yang dia pahami. Tetapi upah kita pasti disimpan oleh Tuhan. Makanya dikatakan, kumpulkanlah hartamu di sorga. Jadi mengikut Yesus, mungkin di dalam suka dan duka, atau mungkin ada kesulitan, dan ada juga sukacita atau kebahagiaan seperti yang kita alami di dunia ini. Itu adalah cara Tuhan, atau itu menjadi jalan kita untuk tetap bertekun di dalam Tuhan. Jangan ketika hidup kita sulit, kita menjadi putus asa dan meninggalkannya. Jangan ketika hidup kita susah, atau kita mengalami sakit penyakit, atau kita mengharapkan atau sudah berdoa terus tetapi sepertinya tidak ada jawaban daripada Tuhan, akhirnya meninggalkannya. Firman Tuhan ini menjadi suatu pengharapan dan juga sebagai teguran. Mari kita melayani di dalam hidup kita ini selama kita hidup melayani Dia. Melayani orang-orang yang perlu dilayani. Melayani jemaat Tuhan. Melayani mereka yang membutuhkan karena kekurangan. Melayani mereka yang sakit. Dan banyak lagi bidang pelayanan yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan porsi kita, apa yang telah Tuhan berikan. Kelebihan ataupun talenta, kita pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Mengikut Dia di dalam susah dan di dalam suka. Mengikut Dia dengan melayani sesungguh-sungguhnya di tengah-tengah tantangan hidup, di tengah-tengah tantangan pelayanan sampai akhir hidup kita. Sehingga dikatakan berbahagialah yang setia sampai akhir hidup mereka. Jangan putus ataupun berakhir di tengah jalan, tetapi tunaikan tugas kita sampai akhir hidup kita sebagai pengikut Yesus. Jangan takut di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang bisa kita jumpai di dalam pelayanan ataupun di dalam hidup kita pada saat-saat tertentu. Tuhan akan selalu memperhitungkan segala jerih payah kita. Dia yang telah memulainya dan Dia akan mengakhirinya. Dia akan menolong kita sampai kita kepada garis finish seperti Tuhan kehendaki kepada setiap orang yang percaya. Mereka diharapkan setia sampai akhir hidup mereka. Mari saudara-saudara, jemaat Tuhan, setia di dalam melayani Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, dan jangan ragu. Tuhan pasti akan memperhitungkan atau Tuhan pasti akan memberikan upah kita pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang menguatkan kami agar tetap semangat di dalam melayani Engkau, di dalam mengikut Engkau dalam hidup kami sehari-hari, baik suka maupun duka. Tuhanlah yang menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang sakit pada hari ini, Tuhanlah yang sembuhkan. Mereka yang pada saat ini bimbang, Tuhanlah yang tolong mereka.
dan yang bergumul dalam berbagai pergumulan hidup mereka, Tuhanlah yang senantiasa menopang dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, terima kasih untuk kita. Semoga hari ini kita tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Horas Madinah.